Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime Selasa malam. Yap, sudah pasti saatnya opa-opa Korea menceritakan soap iler manga One Piece pada kita semua, nakama opler. Manga One Piece chapter 1032 mendapatkan judul The Beloved Sword of Oden, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pedang kesayangan milik Kozuki Oden. Manga One Piece chapter 1032 diawali dengan memperlihatkan Marco yang berubah ke dalam mode burung puyuhnya dan dia terbang bersama Izo. Shin kemudian berpindah ke area Yamete berada. Ternyata Numbers nomor 2 yang bernama Fugaki adalah teman dari Yamato. Brook dan Robin terjatuh dari atas kastil dan mendarat tepat di atas kepala Fugaki. Anggota CP0 juga terjun dari atas kastil untuk mengejar Brook dan Robin. Namun mereka terluka setelah terkena iblis api gambaran dari Kanjuro, di mana iblis api tersebut ikut terjatuh dari lantai atas kastil. Di area bawah, Apo menyadari keberadaan dari CP0 dan mengambil foto mereka dengan tujuan akan dia jual kepada Morgan. Cuan nih bos. Anggota CP0 ternyata mengetahui identitas asli dari Diasdric. Apakah perseteruan di antara Sword dan CP0 memang benar-benar terjadi? Yap, kita tunggu saja aksi mereka selanjutnya. Kemudian terjadi pertarungan antara CP0 melawan Apo dan Diasdric. Shin kemudian berpindah ke pertarungan antara King melawan Zoro. Terlihat King memiliki bentuk dinosaurus yang spesial, sama seperti milik Queen, dan mungkin saja bentuk tersebut juga merupakan hasil modifikasi dari Queen. King kembali ke wujud manusianya dan melanjutkan pertarungan melawan Zoro menggunakan pedang miliknya. Zoro pun bertanya-tanya mengenai sosok King. Apakah dia seekor manusia ikan? Atau dia memiliki darah seorang ras raksasa? Sesungguhnya, dia memiliki kekuatan dari suatu ras yang aku belum ketahui, ucap Zoro bingung. Zoro menambahkan jika dia tak mampu untuk memecahkan misteri dari sosok King ini, dia tak akan mampu untuk mengalahkannya. Tiba-tiba pedang Enma milik Zoro bereaksi dengan suara samisen yang dia dengar dari kejauhan. Selain itu, Shogun Pak Boy Orochi pun mendengar suara samisen tersebut dan bergegas pergi ke tempat asal suara itu berada. Dan pada akhirnya, dia pun bertemu dengan seseorang. Sepertinya orang tersebut adalah Hiyori, mengingat dia sangat mahir bermain samisen dan pedang Enma pun bereaksi dengan suara tersebut. Di mana Hiyori memang pemilik sah dari pedang Enma tersebut. Dan sepertinya ada suatu rahasia dari kekuatan pedang Enma yang belum diketahui oleh Zoro, yang nantinya mungkin akan diberitahu oleh Hiyori. Pada akhir manga One Piece chapter 1032, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sencerit soap iler untuk manga One Piece chapter 1032. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama ini, pasti sebagian besar dari kalian telah mengetahuinya. Yap, betul, One Piece live action. Netflix berkolaborasi dengan Tomorrow Studios mengadaptasi serial One Piece menjadi live action. Dan proyek ini bukanlah kaleng-kaleng, karena pihak Netflix melibatkan Oda Sensei dalam pembuatan film live action ini. Baru-baru ini, Netflix mengumumkan artis yang akan memerankan kru topi jerami dalam serial ini nantinya. Siapakah saja mereka? Yuk, mari kita check it out. Karakter Luffy akan diperankan oleh Inaki Godoy, aktor asal Meksiko yang saat ini berusia 18 tahun. Godoy pernah bermain dalam film drama Meksiko yang juga buatan dari Netflix yang berjudul Who Killed Sarah. Jika Godoy adalah seorang opler, maka saat ini dia pasti sedang menantikan scene-scene ini yang tentunya wangi-wangi. Kemudian karakter Zoro akan diperankan oleh Makenyu Arata, aktor Jepang yang lahir di LA, Los Angeles ya, bukan Lenteng Agung. Saat ini dia berumur 24 tahun. Makenyu sendiri pernah berperan sebagai Enishi Yukishiro dalam movie Rurouni Kenshin The Final dan sebagai Wataya Arata dalam movie trilogi berjudul Chihaya Furu. Selanjutnya ada Emily Ruth yang berperan sebagai Nami. Wanita berusia 28 tahun ini berasal dari Minnesota, Amerika Serikat. Emily Ruth dikenal sebagai pemeran Cindy Berman dalam serial Fear Street. Lalu dia juga menjadi key role dalam serial The Romanov, Olive Forever, dan Dynasty. Nah, banyak sekali netizen barbar yang berkomentar jika Emily Ruth kurang pas untuk memerankan Nami karena bumper depannya yang kecil.
Namun kalian perlu mengingat jika buah segar milik Nami memang masih dalam ukuran wajar saat sebelum time skip, dan baru berkembang serta ranum setelah dia mendapatkan treatment dari kakek-kakek yang bekerja di BMKG cabang One Piece saat masa time skip berlangsung. Selanjutnya adalah Jacob Romero Gibson yang berperan sebagai Usopp. Dia berasal dari Amerika Serikat, namun usia pasnya belum diketahui. Gibson pernah tampil dalam serial Grey's Anatomy, Blair's Den, dan The Resident. Dan yang terakhir ialah Tad Sklar yang berperan sebagai Sanji. Dia berasal dari Inggris dan saat ini berusia 25 tahun. Sklar pernah bermain dalam serial yang berjudul The Reserves, lalu film layar tancap berjudul The Kill Team, Boiling Point, dan Villain, serta short drama berjudul Multifacial. Kemudian, Stephen Maeda selaku produser dari One Piece Live Action berkomentar, jika mencari orang yang tepat untuk memerankan kru topi jerami sangatlah membagongkan, namun tentu saja menyenangkan. Bahkan sama sulitnya seperti mencari harta karun One Piece itu sendiri, dan kami telah menemukan orang-orang yang paling pas untuk memerankan mereka, pungkasnya. Informasi menarik yang kedua mengenai desas-desus akan rilisnya movie One Piece terbaru. Pihak Toei Animation memberikan informasi ini secara rahasia yang disisipkan pada poster promosi perilisan anime One Piece episode ke-1000. Di mana pada masing-masing poster ada kata yang diberi warna merah, dan jika diurutkan akan menjadi kalimat OP Film Soon. Semua OPer pasti sangat menantikan movie terbaru dari One Piece setelah kesuksesan dari One Piece movie Stampede yang lalu. Masih belum ada info lebih lanjut mengenai kapan dan tema apa yang akan diangkat pada One Piece movie terbaru ini. Seperti biasa, jika ada informasi lebih lanjut, Mimin akan infokan segera pada nakama Opler sekalian. Informasi menarik yang ketiga adalah, pada One Piece chapter 1031 lalu, Robin berkata jika anggota CP0 yang menggunakan topeng berada dalam level kekuatan yang berbeda. Di mana Lucci pada saat sebelum time skip, dia berbicara kepada Spandam penuh dengan kesopan santunan. Hal itu dilakukan oleh Lucci karena status Spandam memang ketua dari CP9 saat itu. Namun di sini, Lucci berbicara dengan seekor CP0 yang menggunakan topeng tanpa adanya kata-kata sopan sedikit pun, alias seenak udelnya. Menurut One Piece Film Gold Official Guidebook, dikatakan jika Lucci di keanggotaan CP0 memiliki kedudukan sebagai komisioner. Apakah anggota CP0 yang memakai topeng juga termasuk ke dalam komisioner? Sehingga kemungkinan besar masih ada ketua CP0 yang belum ditunjukkan batang hidungnya oleh Oda Sensei. Informasi menarik yang ketiga adalah, pada tanggal 11 November kemarin adalah hari ulang tahun dari Zoro Marimo Bakayaro. Sebenarnya bahasa Jepang kuno untuk bulan November adalah Shimotsuki. Nah, apakah ini salah satu clue membagongkan yang disisipkan oleh Oda mengenai asal-usul sebenarnya dari si Marimo? Selain itu, ada satu fun fact menarik. Pengisi suara dari Sanji, Hiroaki Hirata, ternyata sebelumnya pernah melamar sebagai pengisi suara dari Zoro, namun dia tak diterima. Dan Nakai sebagai pengisi suara Zoro mengatakan jika dirinya paling senang saat menyebutkan teknik Zoro, Daisen Sekai. Yos nakama, itulah sencrit Shop Healer plus untuk One Piece chapter 1032. Jika ada tambahan Shop Healer, Mimin akan segera infokan pada nakama sekalian. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!